warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Nur Intan Safitri, Febrina Chandra Permata, Kurota Ayun, Ulan Jelita Putri Mauboy, dan Dani Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar pendidikan. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nur Intan Safitri. Konsep dasar pendidikan. Pendidikan bagi sebagian orang berarti berusaha membimbing anak untuk menyerupai orang dewasa. Sebaliknya, bagi Jean Piaget 1896, pendidikan berarti menghasilkan, mencipta, sekalipun tidak banyak, sekalipun suatu penciptaan dibatasi oleh perbandingan dengan penciptaan yang lain. Pandangan tersebut memberi makna bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Dalam arti sempit, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Dalam arti luas, pendidikan meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah. Artinya, pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. Konsep dasar pendidikan yang ideal dapat dibagi ke dalam 6 macam. Yang pertama, dasar historis. Dasar yang memberikan persiapan kepada pendidik dengan hasil-hasil pengalaman masa lalu, berupa undang-undang dan peraturan-peraturannya maupun berupa tradisi dan ketetapannya. Yang kedua, dasar sosiologis. Dasar berupa kerangka budaya, di mana pendidikannya itu bertolak dan bergerak, seperti memindahkan budaya, memilih, dan mengembangkannya. 3. Dasar ekonomi. Dasar yang memberi perspektif tentang potensi-potensi manusia, keuangan, materi, persiapan yang mengatur sumber keuangan, dan bertanggung jawab terhadap anggaran pembelanjaan. Yang keempat, dasar politik dan administrasi. Dasar yang memberi bingkai ideologi atau akidah, dasar yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang telah dibuat. Yang kelima, dasar psikologis. Dasar yang memberi informasi tentang watak peserta didik, pendidik, metode yang terbaik dalam praktek, pengukuran dan penilaian bimbingan dan penyuluhan. Dan yang keenam, dasar filsafat. Dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah sesuatu sistem yang mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-dasar yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febrina Chandra Permata. Fungsi pendidikan. Menurut Dirto Hadi Susanto, fungsi pendidikan merupakan serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus dilaksanakan oleh pendidikan. Selain itu, fungsi pendidikan yaitu 1. Menyiapkan sebagai fungsi. 2. Menyiapkan tenaga kerja. 3. Menyiapkan warga negara yang baik. Menurut Jean Valentine, fungsi pendidikan bagi masyarakat meliputi 1. Fungsi sosialisasi. 2. Fungsi seleksi, latihan, dan alokasi. 3. Fungsi inovasi dan perubahan sosial. 4. Fungsi pengembangan pribadi dan sosial. Menurut Alex Ingles, fungsi pendidikan 1. Memindahkan nilai-nilai budaya. 2. Fungsi nilai pengajaran. 3. Fungsi meningkatkan mobilitas sosial. 4. Fungsi stratifikasi. 5. Fungsi latihan jabatan. 6. Fungsi mengembangkan dan memantapkan hubungan-hubungan sosial. 7. Fungsi membentuk semangat kebangsaan. 8. Fungsi pengasuh bayi.
Di Indonesia, fungsi pendidikan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam kegiatan pendidikan, tujuan memiliki kedudukan yang amat penting. Lebih-lebih bila dibandingkan di antara aneka komponen lain dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa semua komponen yang diadakan serta seluruh kegiatan pendidikan yang diupayakan semua semata-mata hanyalah tertuju pada pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karenanya, semua hal dan semua kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang menyimpang dari pencapaian tujuan pendidikan dianggap sebagai praktik pendidikan yang menyimpang juga. Pada bagian lain, tujuan pendidikan memiliki fungsi yang amat penting pula selain penting dalam kedudukannya. Fungsi tujuan pendidikan adalah mengarahkan, memberikan orientasi, dan memberikan pedoman ke arah mana pendidikan diselenggarakan sebaik-baiknya. Oleh karena pendidikan memiliki fungsi yang amat penting tersebut, maka tujuan pendidikan harus dirumuskan secara mantap oleh semua pendidikan di semua jenjang. Dengan rumusan tujuan pendidikan yang mantap, diharapkan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan tidak akan menyimpang. Tujuan pendidikan seperti dijelaskan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih tanggung jawab. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Untuk MPRS Nomor 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang 1945. D. Batasan pendidikan. Berikut ini dikemukakan beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Nilai-nilai tersebut mendapatkan respon yang berbeda seperti yang pertama, nilai-nilai yang masih cocok diteruskan, misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, nilai-nilai yang kurang cocok diperbaiki, misalnya tata cara pesta perkawinan yang terlalu berlebihan. Yang ketiga, nilai-nilai yang cocok diganti, misalnya pendidikan seks yang dahulu ditabukan diganti dengan pendidikan seks melalui pendidikan formal. Di sini tampak bahwa proses pewarisan budaya tidak semata-mata mengekalkan budaya secara estafet. Pendidikan justru mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk masa depannya. Yang kedua,
Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik, terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Sistematis oleh karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap bersinambungan, dan sistemik oleh karena berlangsung dalam semua situasi kondisi di semua lingkungan yang saling mengisi, seperti lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dalam posisi manusia sebagai makhluk serba terhubung, pembentukan pribadi meliputi pengembangan penyesuaian diri terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri, dan terhadap Tuhan. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Istilah baik di sini bersifat relatif, tergantung kepada tujuan nasional masing-masing bangsa, karena masing-masing memiliki falsafah hidup yang berbeda. Bagi bangsa Indonesia, warga negara yang baik diartikan selaku pribadi yang tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini ditetapkan Undang-Undang 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tak ada kecualinya. Yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di Indonesia, fungsi pendidikan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Unsur-unsur pendidikan. Pertama, subjek yang dibimbing. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian karena peserta didik tanpa pandang usia adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi, ia ingin mengembangkan diri atau mendidik diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. Kedua, orang yang membimbing. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab yang bertanggung jawab terhadap pendidikan yaitu orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, pelatihan, dan masyarakat atau organisasi. Ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan memanipulasikan isi, metode, serta alat-alat pendidikan ke arah mana bimbingan ditujukan. Keempat,
Tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Materi ini bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa. Sedangkan muatan lokal misinya mengembangkan kebinekaan, kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan. Alat dan metode pendidikan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketujuh, tempat peristiwa bimbingan berlangsung. Lingkungan pendidikan biasa disebut di pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.